Oke. Secara prediction berarti masih ke Masih. Liquid ya? Tetap. Ngeliat draftnya juga? Ya, mungkin kalau misalkan tadi ngambilnya lebih ke badan lagi ya kayak Hylos gitu-gitu gue mungkin akan jadi 50-50, tapi kalau ini gue rasa Liquid lebih unggul. Cuman kalau dibilang unggul banget nggak juga sih. Ya tergantung eksekusi semuanya. Oke, kalau gitu kita akan langsung saja segera menuju ke dalam Land of Dawn untuk match yang ketiga hari ini di game yang pertama, Best of Three Series antara tim Liquid ID versus tim Flash Company. Dari farming harusnya nggak bakal beda jauh. Karena kita tahu Alpha lah, Alpha juga lumayan cepat untuk farmingnya. Walaupun ngelihat dari Suyo harusnya menang sih, apalagi di Turtle nanti ya. Nggak sekali juga gue ngelihat Suyo ini bakal paksa kontes dan menang juga, tapi APM. Ini cukup jauh ya pergerakannya. Langsung memanggil juga sinyal dari tim Liquid ID. Ada 3 pemain yang bakal coba untuk mengusir terlebih dahulu. Karena kalau misalnya Fabiannya diganggu dari awal, apalagi ini sama-sama fighter, perbedaan level bakal sangat berpengaruh sih buat rebutan objektif pertama nanti. Tapi bukan endurance ya, untuk Alpha-nya cemah. Dia pakai Warcry. Ini bagus sih untuk damage sebetulnya. Tapi kalau ngomongin farming di awal, endurance itu sangat membantu loh. Karena ke jungle itu masih jadi lebih cepat untuk jungle-nya. Dengan Trill juga di talent pertama sama seperti Favian, ya dimana artinya rotasinya dia nanti akan berbahaya. Damage-nya ada dari awal. Nah, kalau misalkan ngomong damage di awal, cuman ini harus jadi penopang utama loh. Ya Granger butuh farming soalnya. Iya, Grangernya harus dibiarkan dapetin gold yang cukup dulu di awal-awal, nggak boleh terlalu banyak diganggu juga. Dan Eron Shiki yang bakal menjadi pengganggunya untuk sementara. Karena rotasi dari tim Liquid ID sebenarnya juga akan cukup cepat sih dengan kehadiran dari Vexana sendiri yang punya power passive clearing waves yang cukup tinggi. Tapi sekarang kita bakal melihat pertemuan di area river untuk kedua belah tim. Nah ini konsep yang sering ditunjukkan juga oleh PS gitu kan. Damage di turtle pertama. Sebelum turtle muncul, bikinlah musuh kalian pakai apapun. Sekecil regen pun itu kalau misalkan udah kepake itu jadi info yang bagus gitu kan. Wah, ini udah mulai diusir dan itu dia resource yang pengen diambil 3 pemain di sana, tapi sekarang didorong terlebih dahulu Cemah. Mengatur untuk ditarik, tapi malahan 1 pemain tertinggal di sana. Aran yang berhasil melarikan diri dan tim Flash sepertinya belum bisa ngedapetin apapun. Secara HP ini juga masih bisa di-revive dengan baik. Tapi berarti total 3 spell ditukar dengan 2 spell nih. Bahkan di sisi lain Aaron City dia udah pakai screennya juga dan membuat Donatur recall. Turtle point. Dari tim Flash yang sekarang justru memegang kendali karena Turtle gagal menyelamatkan 1 pemainnya, harus hilang begitu saja. Dan ini dia waktunya pertukaran eliminasi kembali lagi terjadi karena setelah Turtle berhasil diamankan oleh tim Flash, Aran dan juga Favian harus tumbang. Wow, Turtle nggak berhasil diamankan oleh Favian. Soul Saver Retribution tadi gagal bisa dibilang. Sekarang adalah early game yang memang diimpikan nih oleh tim Flash. Kalau memang mereka bisa pegang kendali kayak gini terus, itu bisa jadi snowball effect yang bahaya bahkan. Karena kita tahu Alpha, War Axe, Wind Swing, dengan 2 item itu Alpha tuh udah bisa ngasih damage sekaligus jadi frontliner. Nah makanya anti regen buru-buru nih dari YSG. Dan secara leveling juga udah lumayan kerasa ya. Tadi sempat ada perbedaan 2 level meskipun sekarang udah mulai dijaga, dikejar lagi oleh seorang Favian menjadi perbedaan 1 level saja. Dan sebenarnya cukup berbahaya sih karena perbedaan level ini nggak cuma di arah jungler tapi secara global tim Flash lumayan mendominasi di sana. Cuma yang begitu bebas dengan level yang ke-7 sekarang ini udah mulai bisa join juga ke arah team fight yang mungkin bisa diciptakan. Meskipun secara sisi mungkin nggak semengejutkan Tigreal ya. Tapi dengan adanya Carmilla ini ada efek stun tambahan dan output damage yang bisa dibagi nantinya ke arah pemain tim Liquid. Apalagi ngelihat DPS-nya dia pun bisa mancing gitu kan. Dan gue rasa memang ini bukan hero yang bisa di game untuk di awal. Kecuali mereka mau commit gitu kan pakai implosion atau pakai 4 orang yang diturunkan. Kayaknya bisa, mungkin itu pun nggak pasti tumbang karena revitalisasi udah ready. Sementara Donat udah langsung dikasih dual lane juga. Akan lebih cepat lagi farming entah itu dari item ataupun dari stacknya. Dan ngelihat dari retail memang dia tipikal yang harus farming dulu di awal. Nggak bisa langsung diajak tim. Masalah udah mulai diganggu lagi nih ternyata dari tim Flash. Setelah dapetin banyak objektif ya di arah yang lain. Donat kembali lagi ke arah laningnya dan sekarang nggak sendirian, ada T juga. Mengingat Turtle yang selanjutnya, Turtle yang kedua juga akan hadir di sekitar area gold lane. Dan ini bakal jadi fight besar-besaran yang akan terjadi. Dan 1 pemain pun yang hilang itu bakal jadi kerugian besar. Terutama buat Liquid ID yang udah mulai ketinggalan level, ketinggalan gold juga. Untungnya level masih sama. Walaupun sedikit lagi cemanya level 8 ya. Yep. Tapi kayak setup ini nggak bakal dihindarin lagi dan akan dipaksa.
Oke, itu dia dari Turtle yang berhasil langsung disakir oleh seorang Cema tanpa adanya perlawanan yang terlalu terasa dan mau nggak mau berarti mundur menjadi satu-satunya yang bisa dilakukan oleh tim Liquid ID untuk beberapa saat ke depan. Oh, tim Flash. Mereka pegang semua di early yang mereka mau. 2 turtle, level untuk jungle-nya. Tapi kalau ngomongin scaling memang sih Iron Siki, Spiritel, typical scaling juga. Dan semakin late game dia akan semakin bisa ngasih damage dengan eksplosif. Oh, ini dia ada 3 pemain yang udah mulai mendekat sedikit. Efek slowing diberikan, ya, tapi Aran dengan Lukasnya masih bisa melarikan diri dengan cukup mudah juga. Meskipun kehilangan setengah nyawa ya, tapi setidaknya auto turret ini masih bisa diselamatkan. Dan tim Liquid ID jadi punya beberapa space untuk menciptakan setup di area Riven. Dan itu dia dari seorang Widhi yang langsung mendorong Cry, yang langsung menjadi korban juga. Tapi masalahnya Carmilla sudah mulai mengeluarkan ultimate-nya, menangkap beberapa pemain di sana. Sayangnya belum ada output damage yang bisa dibalaskan oleh tim Liquid ID. Cray ditukar dengan Widhi. Gue rasa masih fine. Mereka dapat mid laner-nya, mereka ngebuka spell juga untuk roamernya walaupun sama ya. Widhi juga ngebuka spell. Tapi it's okay. Mereka butuh point kill di awal untuk boosting dari goldnya. Ngadu farming mungkin bukan terbilang solusi yang baik untuk tim Liquid. Sampai saat ini ngelihat dari item fokus langsung ke arah War Axe berarti ya. Dari Favian yang sedikit lagi jadi karena memakai Fury Hammer di awal. Sementara kalau ngeliat dari Choma, wah ini udah jadi juga nih War Axe ini. Mengarah langsung ke Queen Flame. Seperti tadi gue bilang, 2 item tadi jadi, Alpha. Itu dia bisa jadi frontlaner tapi bisa ngasih damage juga. Iya, dan dari Donut udah sampai ke arah Sky Pierce juga ya buat sekarang berbanding dengan Hasclaw nih. Buat seorang Iron Shiki yang harusnya bakal lebih sabar, lebih stabil, tapi Donut ini berarti nggak boleh dikasih eliminasi sih. Karena kalau enggak, efeknya bakal snowballing sampai ke late game. Dan Widhi yang mendapatkan seorang ATM ini bakal langsung di follow up, tapi sepertinya nggak bisa. Ini Hilda yang terlalu tebal, terlalu cepat juga untuk segi pergerakannya. Dan regen HP-nya itu loh, masuk rumput naik lagi darahnya. Jadi pok damage-nya tadi seakan lumayan sia-sia dan lihat Turtle. Ini kayaknya gak bakal dilepas lagi untuk tim fight-nya. Dipegang oleh tim Liquid. ATM fokus ke arah Iron Siki terlebih dahulu, bahkan semua komit sekarang ke arah ATM didorong lagi dengan Secret Hammer, namun Turtle seperti akan terlupakan, tapi kontes tetap dilakukan. Mereka mau cari pertukaran lagi. Turtle didapatkan, perfect Turtle untuk tim Flash. Waduh, 3 turtle berarti sudah jatuh ke tangan teman-teman dari tim Flash. Beserta 3 poin eliminasi secara keseluruhan. Dan ini bukan hal yang bagus buat tim Liquid ID. Meskipun secara keseluruhan turret masih dalam kondisi yang sama. Tapi kita tahu dengan adanya objektif total yang bisa didapetin sama tim Flash, atribut levelingnya akan lebih menguntungkan untuk teman-teman dari tim Flash sendiri. Jadi sekarang waktunya untuk tim Liquid ID mulai mencari jalan keluar. Mungkin dengan menyerahkan beberapa tambahan ya buat seorang Iron Shiki. Ya, walaupun bergerak bersama ya. Kayaknya tim Liquid masih bisa sih ngindarin tim fight yang memang dipaksa juga. Limit lane. Oh, ini bakal dipaksa sepertinya Aran. Sendiri di area mid lane mencoba untuk mempertahankan outer turret mid lane yang untungnya berhasil. Tapi dia harus kehilangan 1 nyawa dan ini udah mulai harus memikirkan juga ya impactnya ke arah tim Flash karena mereka dapetin 1 poin eliminasi tambahan. Mereka juga pegang keuntungan, tapi Favian sepertinya begitu dibebaskan untuk dapetin 1 buah inner turret. One situation, tapi dia ada yang lain, ternyata tim fight dipaksa lagi ATM yang kali ini harus menjadi korban. Ini jelas keuntungan sih Liquid, mereka dapetin inner turret di bagian top lane tanpa bayaran apapun, bahkan mendapatkan 1 poin kill lagi karena ATM. Lihat gold dari Iron Siki juga yang udah mulai naik nih sekarang dengan menggunakan hero scaling, goldnya naik. Itu mengejar dari gold lawannya itu udah enak berarti. Iya. Kalah gold aja nanti ketika udah jadi power spike itu bisa ya. Apalagi sekarang udah mulai ngejar. Ini benar-benar perlahan tapi pasti ya. Dari Iron Shiki 6.400 loh. Sekarang gold yang dia miliki udah bisa ikut ke team fight memang, dan lagi-lagi tambahan turret sudah berhasil mereka amankan, dan itu mungkin jawaban yang paling tepat ya dari tim Liquid ID untuk mengatasi 3 turtle yang nggak berhasil mereka amankan di awal. Tapi Widhi hati-hati karena damage dari Donut ini juga nggak bisa diremehkan sama sekali secara itemizations yang udah ada Hunter Strike tadi di awal, dan cukup beresiko juga kalau misalnya nanti Donut dapetin eliminasi tambahan lagi dengan Sky Piercer yang ada di tangan. Tapi sekarang waktunya fokus ke arah Lord. Aran, dia akan menjadi mata nih untuk tim Liquid ID. Karena di bagian depan, mau nggak mau ya, tumbang nggak tumbang, Aran akan tetap membuka visionnya. Lord mulai ditarik. Ini bakal jadi masalah yang serius karena semuanya sudah regroup juga 5 melawan 5.
Poke damage sudah diberikan juga tapi ragu seperti dari keduanya. Ya, masih ditarik ulur terlebih dahulu. Masih belum terlalu pasti sepertinya. Meskipun ultimate sebenarnya ready, tapi ternyata target utama dari Team Flash untuk didapetin outer turret mid lane terlebih dahulu sebelum mereka bisa mencoba untuk bergeser perlahan lagi ke area lordnya setengah darah. Tersisa untuk lord pertama kita, tapi masalahnya masih di reset lagi. Ini secara HP ya masih diunggulin loh sama Team Flash. Karena kalau lihat dari posisinya tim Liquid juga, Aran yang udah setengah HP dimakan. ATM kali ini menjadi target pertama, bahkan langsung heavy crossbow dan ATM hilang. Real world manipulation coba untuk membalikan keadaan juga, dan Aran coba menempel ke arah Donut. Di sisi lain T mengejar Iron Siki. Satu hit terakhir Aran flicker masih bisa selamat, namun untuk yang lainnya masih selamat juga, nggak ada satupun yang tumbang dari Liquid. Wah, ini benar-benar tahan nafas sih ngelihat Aran mencoba untuk tarik ulur, tapi satu buah conceal play sepertinya nggak bisa terlalu dipaksakan lagi oleh para pemain tim Liquid ID, karena nggak boleh ada resiko yang bisa terbuang lagi. Seperti tadi ATM yang tumbang, ini jadi ngebuat tim Flash mau nggak bisa paksa ke area Lordnya. Mungkin kita bakal ngelihat Lord nanti di menit yang ke-12 untuk Lord yang sudah ter-enhance, tapi di 10 menit yang berjalan sejauh ini imbang sih. Ya. Gua ngerasa Liquid udah mulai hampir masuk di power spike-nya dari Irithel. Kalau ngomongin Suyo, mungkin dia 2 item sebenarnya udah bisa ngasih damage ya, yang eksplosif lah. Apalagi kita tahu power alpha semakin late game bisa dibilang kalau alpha hybrid ya. Kalau alpha full damage ya akan tetap sakit. Cuman kalau hybrid ya powernya akan turun gitu loh, damage dia akan maksimal di sana. Karena rata-ratanya kan dia War Axe doang nih untuk item offense-nya. Granger, Irithel, dua-duanya sama-sama marksman tipikal main front to back. Bedanya ya Irithel dia bisa pakai sprintnya untuk mungkin ngejar ke arah belakang, ke arah Cray, atau ya mungkin siapapun yang lari lah. Ya, dan ini tugas dari Aran jadinya cukup banyak juga ya sebenarnya buat di dalam game kali ini, karena dia yang juga ya harus bisa nge-backup, tapi di sisi lain dia yang harus nge-cover. Makanya tadi ketika perebutan di area Lord, kita ngelihat tuh lumayan lama loh Donut ditahan di sana ya. Dan gak tumbang juga, itu jadi satu nilai plus juga buat tim Liquid ID yang hopefully semoga ya di Lord yang kedua ini tim fightnya bisa lebih dipastikan lagi oleh tim Liquid ID. Ya. Mungkin ngelihat tarik ulurnya tadi, gue cukup optimis lah ya untuk tim Liquid juga. Apalagi kalau misalkan dipaksa nih, selama Favian dapetin Vision, Retri tuh harusnya menang Favian. Dari hero, by hero nih, gue ngomongin hero-nya juga. Suyo versus Alpha. Last hit Suyo akan lebih enak. Tapi ya kembali lagi, lanjut masih di menit 10, Wind of Nature dari Donut. Nah ini pilihan yang bagus juga sih. Jika diadu tempel misalkan sama Iron, mungkin dia tetap masih bisa kasih damage sambil aman. Dan ya secara leveling juga udah dikejar lagi ya sama Favian. Tadi sempat diunggulkan bahkan di level yang ke-14, tapi sekarang fokus kembali lagi menuju ke area Lord. Ternyata pressure-nya nggak dilepasin juga sama tim Flash, dan karena kita tahu juga untuk tim Flash ini banyak banget hero momentumnya ya. Kita ngeliat adanya Yves, adanya Carmilla, tim Liquid ID harus coba untuk memancing semua resource tersebut untuk bisa ngedapetin advantage di area Lord. Lord mulai ditarik kembali. Udah kena poke damage, cuman harus hati-hati karena posisi Dekrai bagus banget. Bahkan lihat Yes setengah HP, dan ini harus juga jaga posisi. Yap, dan masih ya untuk Yaskiel, dia masih bisa ngejaga posisi dengan cukup baik. Meskipun sakit banget kalau misalnya sampai ketemu dengan adanya seorang Donut. Kita tahu damage dari Granger seperti apa, apalagi udah masuk area mid game. Tapi ada satu pemain yang terdorong ke bagian belakang. Widhi mendapatkan seorang T, tapi Widhi juga harus mengorbankan nyawa terlebih dahulu. Pertukaran dengan seorang ATM, tapi masalahnya Aran juga menjadi satu sandra dari tim Flash yang akhirnya ngebuat pertukaran gak imbang, 2-1. Wow, ini bahaya sih sebetulnya. Cuman untuk ngelanjutin Lord memang berat juga dari tim Flash, selama masih ada Favian ya, dan masih ada yang lainnya juga gitu kan, kayak Iron Siki ya, Yaskiel. Mereka kan coba tetap start, cuman mereka kan paksa secara aman juga, dan Favian berani ke Donut muncul di bagian depan. Wind of Nature dinyalakan juga, Favian harus mundur. Lord didapatkan free untuk tim Flash. Itu dia item yang worth it ya. Wind of Nature-nya untungnya udah ready juga, yang ngebuat lebih safety lagi. Tapi masalahnya sekarang dengan Lord yang hadir di tangan teman-teman dari tim Flash, daya dobrak mereka ke area turret ini akan jauh lebih besar juga. Dan apakah dengan power defensif yang dimiliki oleh tim Liquid ID ini masih bisa ditahan? Karena sebenarnya sejauh ini kita ngelihat clearing power yang kuat ya. Adanya Vexana, adanya Irithel juga. Jadi nggak perlu worry asalkan ini secara team fight mereka masih bisa tarik ulur lagi.
Apalagi gue rasa digunakannya Wind of Nature tadi dari Dona. Iya. Ini menjadi satu info yang mahal loh. Iya. Berarti ketika Lordnya udah mulai dekat dengan turret-turretnya tim Liquid, dia kondisinya nggak punya Wind of Nature. Dan itu bisa jadi santapan, entah Favian, entah Iron Shiki mungkin yang bisa flank ke bagian belakang. Tapi jujur Inner Turret memang susah banget nih buat ditahan yang bagian atas. Mungkin memang tugas dari tim Flash Cambodia juga sekarang ambil semua Inner Turretnya dulu, best turret adalah bonus. Ya, dan masih pertukaran deh yang pengen dicari sama Fabian juga di bagian bottom lane supaya sama-sama dapetin satu buah inner turret. Passive turret sudah mulai tidak ada lagi pastinya di atas menit yang ke-12, ngebuat penjagaan angka jauh Fabian? lebih susah, tapi didorong dari seorang Widinya. Mengusir terlebih dahulu sekarang nggak Serati, dikasih dan recall? Fabian dia bener-bener Fabian? sampai ke area base. Tidak ada yang pulang sejauh ini dan Fabian? kita bakal melihat base-nya. Berhasil! Disecure oleh tim Liquid ID Vector! What? Satu split push, Favian tiba-tiba berhasil melakukan endgame dari bagian bawah dengan kondisi Lord yang diamankan oleh tim Flash Cambodia malah membuka kekalahan mereka.